Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bagi calon siswa dan siswi SMP Negeri 30 Kota Bekasi. Hari ini adalah hari kedua dalam masa pengenalan lingkungan sekolah. Apa kabar semua? Semoga sehat-sehat selalu ya dan tetap bersemangat dalam mengikuti kegiatan ini. Dan untuk materi kita hari ini adalah persiapan pembelajaran selama masa pandemik. Latar belakang. Pelaksanaan tahun ajaran baru segera dimulai. Namun, kondisi penyebaran COVID-19 masih tinggi. Lebih dari 90% populasi siswa di dunia ini dipengaruhi oleh penutupan sekolah dampak pandemik COVID-19. UNESCO. Survei KPAI mengungkapkan bahwa 139 atau 17,5% dari 800 orang anak di Indonesia terpapar corona. 80% orang tua siswa menghendaki tetap belajar di rumah. Maka perlu adanya alternatif dalam pelaksanaan MPLS khusus siswa baru. Yang pertama adalah kita menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Belakangan ini, istilah new normal terus disosialisasikan. Keadaan baru ini diprediksi akan jadi kebiasaan baru umat manusia setelah pandemi COVID-19 yang terdampak sangat luar biasa. Kepentingan kesehatan dan kebersihan di dalam new normal baru memang mesti disosialisasikan. Hal ini terkait dengan 5 poin penting dalam protokol kesehatan yang harus diterapkan. Apa aja sih 5 poin protokol kesehatannya itu? Yang pertama, kita harus sering cuci tangan. Yang kedua, tetap tinggal di rumah. Yang ketiga, jaga jarak dan hindari kerumunan. Yang keempat, tidak berjabat tangan. Yang kelima, kita selalu menggunakan masker bila sakit atau harus berada di tempat umum. Seperti ke sekolah pun kita harus tetap mengenakan masker ya. Nah, kita masuk ke materi kita kali ini yaitu tentang persiapan pembelajaran selama masa pandemik. Beberapa bulan sudah kita hidup dalam masa pandemi corona, virus disease 2019, atau yang biasa kita sebut dengan COVID-19, yang mengharuskan kita untuk bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Sekarang ini kita akan memasuki tataran kehidupan babak baru dalam masa pandemi COVID-19, yaitu new normal. Pendidikan pun tidak bisa lepas dari new normal. Lalu, bagaimana proses pembelajaran dilakukan pada new normal ini? Pembelajaran seperti apa sih yang tepat diterapkan pada new normal? Pembelajaran yang terjadi pada masa pandemi COVID-19 adalah distance learning atau pembelajaran jarak jauh. Singkatannya adalah PJJ. PJJ ini dilakukan baik melalui pembelajaran dalam ruangan atau disebut dengan daring atau pembelajaran di luar ruangan atau luring. Sebagian besar kita menggunakan kombinasi daring dan luring. Itu menurut LPMP Lampung tahun 2020. Nah, kita mempunyai metode nih pelaksanaan belajar dari rumah. Apa aja sih metodenya? Yang pertama, pembelajaran jarak jauh dalam jaringan online atau daring menggunakan gawai maupun laptop melalui beberapa portal dan aplikasi pembelajaran daring. Yang kedua, pembelajaran jarak jauh luar jaringan atau offline, disebut juga dengan luring, itu biasanya bisa menggunakan televisi, radio, modul belajar mandiri dan lembar kerja, bisa juga menggunakan bahan ajar cetak, dan kita juga bisa menggunakan alat peraga dan media belajar dari benda di lingkungan sekitar kita bisa memanfaatkan itu semuanya. Setelah metode, kita ada yang namanya sistem pembelajaran. Nah, sistem pembelajaran di kita itu kan telah berubah nih.
Pembelajaran di dalam kelas semula dengan tatap muka menjadi tatap maya dengan menggunakan teknologi seperti video conference atau web conference. Begitu juga dengan pembelajaran di luar kelas juga memanfaatkan berbagai teknologi. Siswa secara mandiri mencari informasi dengan melihat di televisi atau video, membaca di media cetak, online, ataupun offline ya, dan mendengarkan radio atau broadcast. Nah, kita punya 5 alur belajar dari rumah atau BDR. Yang pertama, alur apa aja sih? Yang pertama, guru menyediakan bahan pelajarannya nih terlebih dahulu. Nah, setelah guru menyediakan bahan pembelajaran, kemudian proses belajar di rumah dilakukan menggunakan berbagai alternatif media online atau daring. Bisa menggunakan WhatsApp group atau email, rumah belajar Kemendikbud, bisa juga kita memanfaatkan Google Classroom atau web sekolah. Dan biar lebih keren nih, kita bisa menggunakan YouTube atau EduTech yang memberikan akses gratis belajar online. Sebagai siswa nih, yang ketiga, siswa mempelajari materi pelajaran dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Kemudian, sang guru melakukan monitoring pelaksanaan proses pembelajaran daring. Dan guru juga memberikan penjelasan jika ada pertanyaan dari siswa dan juga membuat umpan balik atas pembelajaran online yang telah dilakukan. Nah, ini adalah tugas kalian nih selama di rumah. Tugas siswa di rumah. Apa aja sih tugas siswa selama di rumah? Poinnya adalah tugas siswa mempelajari bahan atau materi mata pelajaran yang diunggah guru melalui media yang telah disepakati. Kemudian, siswa dapat melakukan diskusi dengan guru melalui media online jika masih ada hal yang kurang jelas dari materi yang diberikan. Nah, kita punya tips nih belajar efektif dan efisien selama pandemi. Apa aja sih tipsnya? Belajar bagi para siswa adalah sebuah kewajiban, sebagaimana predikatnya sebagai pelajar. Pelajar yang baik tentunya harus belajar yang baik. Belajar baik adalah pelajar yang menghasilkan peningkatan pengetahuan, sikap, dan atau keterampilannya. Namun, apakah belajar Anda sebagai pelajar sudah efektif dan efisien? Jika belum, mari kita simak 7 tips belajar yang efektif dan efisien sebagai berikut. Yang pertama, tentukan waktu buat schedule yang mirip seperti di sekolah. Nah, kita tentuin dulu nih, jam berapa kita mau mulai belajar, kapan kita makan, kapan kita istirahat. Yang kedua, rapikan meja belajar. Kita usahain nih ya, meja belajar kita tetap rapi biar kita bisa nyaman belajar. Yang ketiga, cari tahu belajar yang sesuai dengan kepribadian kita. Apa nih ya, kira-kira ya? Yang keempat, cari media belajar yang tepat. Nah, kita pakai media apa kira-kira biar cepat masuk nih pembelajarannya ya? Nah, kemudian berikutnya ada belajar bareng teman. Biasanya kalau belajar sama teman ini lebih semangat ya. Tapi karena masa pandemi seperti ini, kita bisa memanfaatkan video call bareng teman-teman. Karena kan kita belum boleh kumpul bareng sama teman-teman kita. Berikutnya ada banyak minum air putih. Jangan lupa nih. Berikutnya yang terakhir adalah berolahraga. Nah, demikian paparan materi kita kali ini beserta tips-tipsnya. Semoga bermanfaat ya. Dan ini adalah contoh kegiatan BDR SMP Negeri 30 Kota Bekasi tahun lalu. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.